Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel gua, Angga Darmawan. Channel yang akan membahas mengenai ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Nah, untuk episode kali ini, saya akan membahas tips untuk yang ingin berinvestasi di deposito. Nah, untuk yang tertarik dengan konten ini, silakan teman-teman bisa klik tombol subscribe, like, dan bisa juga nanti komen ya. Oke, baik teman-teman. Nah, saat ini saya akan coba membahas mengenai tips apa ya untuk deposito yang bisa coba teman-teman praktikkan ya ketika teman-teman ingin deposito. Dan di sini saya sarankan agar kalian deposito di bank syariah saja ya. Ini hanya saran. Jadi dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Nah, tipsnya kembali lagi kita ke tipsnya. Tipsnya apa aja sih yang bisa kalian praktikkan ya dalam investasi di deposito? Yang pertama yang kita bisa lihat ya atau kita bisa praktikkan adalah pertama, sesuaikan jangka waktu dengan kebutuhannya. Misalkan kalian punya kebutuhannya masih agak panjang ya, spare-nya misalkan setahun lebih, itu bisa coba kalian depositokan di jangka waktu tersebut. Jadi masih bisa butuh tahun depan, udah simpan dulu di sini dengan jangka waktu 12 bulan. Tapi kalau misalkan kalian punya kebutuhan pendek lah, misalkan mau untuk biaya sekolah semester depan gitu, misalkan untuk anaknya, itu pilih juga yang 6 bulan atau 3 bulanan. Atau bisa juga kalau punya kebutuhan jangka pendek, ya bisa di depositokan yang 1 bulanan saja jangka waktunya, nggak usah lama-lama. Itu yang pertama. Tips yang pertama, jangka waktu. Yang kedua, bandingkan. Kita coba bandingkan imbal hasilnya. Jadi antara bank syariah satu dengan bank syariah lain itu akan berbeda bagi hasilnya. Dan saat dalam satu bank syariah, bulan pertama dan bulan berikutnya juga berbeda gitu. Misalkan bulan Januari sama Februari, itu bagi hasilnya akan beda yang akan diberikan kepada nasabahnya. Dan kalian bisa bandingkan imbal hasil yang didapat dari bank syariah tersebut. Itu lihatnya di mana? Pertama, kalian bisa cek laporan keuangannya. Cek laporan keuangan dari mana? Bisa di-download dari webnya bank tersebut ya, web bank syariahnya, web perusahaannya. Nanti download laporan keuangan, kita lihat labanya bagus atau enggak. Itu dari situ kita bisa tahu bahwa bank syariah ini profit, dan dari profit itu yang akan dibagi hasilkan ke nasabah-nasabahnya. Atau kalian bisa juga gimana sih membandingkannya ya, cek aja di, coba kita googling, ada beberapa pengalaman masyarakat yang deposito dan beliau atau orang-orang ini men-share gitu ya, share pengalamannya di web gitu atau di blognya. Jadi nanti dari situ dapat informasi, oh ternyata bank syariah ini lebih besar loh dibanding bank syariah B misalkan. Bank syariah C ini lebih kecil dibanding bank syariah B. Begitu seterusnya. Nah, nanti dari situ kalian bisa memutuskan nih, oh bank syariah ini nih yang besar gitu. Jadi bisa langsung deposito di bank itu. Itu tips kedua. Jadi yang pertama jangka waktu, yang kedua adalah bandingkan imbal hasilnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ajukan spesial nisbah. Nah, spesial nisbah ini sebenarnya hanya case-case tertentu aja ya. Nggak semua bank syariah punya spesial nisbah ini. Dan spesial nisbah ini adalah punya ketentuan berlaku. Jadi ada syarat ketentuannya. Syarat pertama, biasanya syarat pertama adalah syarat nominal. Nominalnya yang saya tahu berdasarkan pengalaman itu sekitar 100 juta. Nah, dengan nominal 100 juta bisa mengajukan spesial nisbah. Misal spesial nisbah yang normal adalah 50% berbanding 50%. Nah, itu kalau dengan spesial nisbah kita bisa mengajukan tambahan nisbah jadi 60% berbanding dengan 50%. Jadi 60 berbanding 40% maksud saya. Jadi ada kenaikan 10% untuk nisbah bagi hasilnya. Gitu. Itu yang ketiga, ada yang namanya spesial nisbah. Jadi ada imbal hasilnya akan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang deposito yang biasa.
Itu yang ketiga tipsnya mengenai spesial nisbah. Yang keempat apa? Yang keempat adalah perhatikan biaya-biaya. Jadi ini kalau kita deposito biasanya ada biaya-biaya. Pertama ada biaya materai di awal. Biaya materai itu berapa? Kedua, misalkan ada biaya penalti ketika kita tarik depositonya tapi sebelum jangka waktu berakhir. Itu akan dikenakan biaya penalti. Biasanya nominalnya sih beragam ya. Ada yang 50.000, mungkin ada yang 25.000, tergantung dengan bank syariahnya. Atau mungkin ada yang tidak mengenakan penalti itu. Jadi kalau kita cairkan nih sebelum jatuh tempo, kita 1 bulan, misalkan deposito jangka waktu 1 bulan. Kalian mau narik sebelum jangka waktu itu. Wah, itu nanti biasanya ada penalti. Jadi perhatikan juga biaya-biaya apa yang timbul dari kalian ketika kalian mau berdeposito. Itu yang harus diperhatikan. Itu tips keempat, perhatikan biaya. Dan tips terakhir adalah perhatikan fitur produknya. Jadi fitur produk deposito di bank syariah mungkin berbeda ya antara bank syariah ada A dan B gitu. Nah, itu perhatikan juga fitur produknya. Fitur produknya itu apakah ada automatic rollover, artinya setiap jatuh tempo diperpanjang kembali, atau setiap jatuh tempo bisa langsung cair. Lalu yang kedua adalah biasanya mau langsung dipotong zakat atau enggak bagi hasilnya. Gitu. Jadi antara bank syariah A ada yang menetapkan setiap bagi hasil langsung dipotong zakat, ada yang B yang pemotongan zakatnya itu tergantung dari permintaan nasabahnya. Oke, mungkin itu tips dari gua mengenai deposito di bank syariah. Kalau materi ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.